sama sebenarnya. Desa butuh kampus, kampus butuh desa Benar. sebenarnya kan. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita kedatangan Bang Abdul Jabar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dipanggil biasa sih Bang? Bang apa? Bang Jeb katanya. Bang Jeb. Ah, Bang Jeb. dulu di kampus manggilnya Bang Jeb. Sekarang sama? Ya kalau kawan-kawan yang lama kenalnya manggilnya Bang Jeb. Bang Jeb juga. Oke, serati manggil Bang Jeb ya. Boleh, Bang Jeb gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Puasa kali ini semangat ya. Semangat. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Iya, Benar kan? ya. Kesehatan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang, sekarang aktivitas sekarang apa? Ya kalau kerja, saya kerja di program Kemendes sebagai pendamping desa di salah satu kecamatan di Kuburaya. Raya. Kalau aktivitas lain ya masih inilah sebagai suami gitu Ya, ya. suami. Juga kalau ikut organisasi masih aktif juga di beberapa organisasi. Terakhir saya gabung di Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah. Kalimantan Barat sebagai Ya. wakil sekretaris bidang brutal namanya. Oh, buruh tani nelayan. Memang masih terkait dengan apa profesi juga kan? Iya, Sebagai apa Bang? Brutal singkatan dari buruh tani nelayan. Jadi memang dari dulu kebagian hal-hal yang seperti itu ya. brutal gitu. Memang senang di masyarakat lah gitu Iya. kan. Jadi, Oh, yang ex ketua Pemuda Pelopor Provinsi Kalbar itu apa? oh iya, dulu itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2015 Ya. 2015. Ya Pemuda Pelopor itu sebenarnya program dari Kemenpora. Jadi memberikan penghargaan kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau saya tuh di Kalbar. Jadi udah dapat penghargaan dari pemerintah, kemudian kita buat forum alumni kayak alumni gitu. Forum alumni. Berarti itu Kemudian senasional Bang? senasional, Iya. tapi kalau saya jadi ketua di Di Kalbar Kalbar. gitu. Oke. Gitu. Tapi cuman 1 tahun atau 2 tahun aja udah ganti-ganti terus gitu. Profil Abang sempat juga menjabat sebagai ketua BEM. Ya, Ya, itu di tahun berapa Bang? ketua BEM itu 2012-13 kalau nggak salah. Hampir 2 tahun saya itu jadi ketua BEM. Kok bisa? Padahal biasa kan setahun-setahun ya. Ya harusnya setahun-setahun, tapi karena ya namanya kampus ya. Iya, Jadi benar. kadang dinamika tuh kadang cepat, kadang lambat. Nah, saya ini kayaknya kena yang lambatnya gitu. Jadi nggak ada yang mau gantikan kayaknya kan. Ya udah, saya udah sampai minta ganti gitu. Oh. Karena nggak ada pemilihan waktu itu, tapi jadi periodenya kalau yang normalnya sih 12-13, tapi hampir nyampe ke 14 kalau nggak salah, 14. bulan Desember itu. Oh, seperti itu. Dan Abang juga sempat menjabat sebagai ketua kami wilayah Kalbar. Ya, Itu di tahun banyak juga ya. pokoknya setelah BEM Untan kan. Oh, iya. Setelah BEM Untan 13, Mm-mm. jadi 13-15 jadi ketua kami Kalbar. Oke. Nah, setelah itu baru Pemuda Pelopor tadi. Jadi Itu ya, setahun tetap ya. tapi setelah itu kosong kan. Baru-baru ini aja baru bisa gabung lagi ke organisasi Oh, karena di tahun berapa? ya, tahun 2019 kalau nggak salah Oh, tahun baru lalu. aktif lagi maksudnya sebagai pengurus gitu. Iya. Kalau sebelumnya ya lepas-lepas aja gitu. Dari Berarti tahun 2000 berapa itu ya? Pemuda Pelopor 2016. 2016. Oke, Bang, ini tadi menarik sekali mengenai aktivis desa mandiri ya. Ya. Kalau mungkin Abang boleh bercerita sedikit apa sih seorang aktivis desa mandiri seperti itu? Ya. Jadi pertama ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama sebagai profesi ya. Profesi. Profesi. Jadi memang saya sebagai kalau di dunia profesi mungkin lebih tepatnya orang bilangnya sebagai konsultan. Ya, konsultan desa kan. Iya. Tapi dalam bahasa undang-undang disebut sebagai pendamping desa. Nah, itu profesinya ya. Iya. Kemudian kalau sebagai seorang aktivitas di desa memang saya juga dengan teman-teman ada semacam komunitas gitu di mana di Kuburaya sama di Mempawah juga. Oh, 2 ya. Ya. Ada namanya PMMD, Pemuda Mandiri Membangun Desa gitu. Oh, Pemuda Mandiri Membangun Desa. Ini agak
singkatannya masih kurang inilah. Iya. Maksudnya kurang familiar gitu, tapi kira-kira begitu. Jadi sebagai pendamping desa, sebagai seorang konsultan pendamping desa ya saya bersama menjalankan profesi lah gitu kan. Yang mendampingi desa-desa itu tadi. Mendampingi desa-desa Kalau dalam boleh tahu hal gimana? pembangunan pemberdayaan gimana? Oke. Kalau boleh tahu berapa desa yang Abang kelola? Ya, saya udah 2 lokasi sebenarnya. Sebelum di Kuburaya saya sempat di Sanggau, di Kecamatan Tayan Hilir yang udah jembatan itu. Saya dulu tinggal di situ. Oh iya. Saya SMP Desa mana? Padu. Dusun Padu, seberang Iya, tuh ya? Iya. Tahu saya. Jadi waktu SD karena ayah saya tugas di Tayan kan ada perusahaan pabrik tuh. Jadi pindah ke situ SMP, SMA baru pulang lagi Pontianak. Oh, jadi di Tayan tahun berapa kemarin, Bang? Tahun berapa ya? 2016 akhir sampai 2017 akhir. 2 tahun di sana. Berarti menetap di sana? Ya, tetap sana. Akhir pekan pulang. Bukan pulang. Berangkat lagi, pulang lagi. Itu waktu itu Abang udah nikah tuh? Udah. Jadi saya nikahnya bulan apa? Ya saya kerja dulu malah. Tanggal berapa saya masuk ya? Tanggal awal-awal Desember, 1 Desember tuh. Iya. 1 Desember masuk. Kemudian saya nikah itu tanggal 25 Desember. Jadi habis itu kan libur kan pas akhir tahun, awal tahun itu berangkat lagi. Merasakan beratnya meninggalkan gitu ya. Padahal baru-baru Bang ya. Tapi ya enjoy saja kan namanya aktivitas yang kita senangi kemudian jadi profesi juga gitu, profesional lah gitu. Karena aku juga mendedikasikan Bang ya. Mendedikasikan apa yang Abang punya ya membantu kementerian tadi kan seperti itu. Iya. Ya, jadi waktu di Tayan itu kan tahu enggak berapa desa di sana? Paling yang Padu, terus ada Beginjan, ada Piasa gitu-gitu yang saya tahu. Jadi itu nama kampung. Jadi, nama kampung. Nah, kalau di mana? Di daerah Tayan, mungkin daerah ke hulu-hulu gitu lah ya. Iya. Orang tuh ada nama kampung, ada nama desa gitu. Kadang yang terkenal tuh nama kampung. Iya, benar. Nah, karena kan memang orang udah itu kan desa tua kan. Yeah. Orang dari zaman dulu udah kasih nama-nama kampung. Kalau nama desa tuh kadang ada nama-nama yang baru-baru juga gitu. Nah, kalau di Tayan dulu 15 desa. 15 desa? 15 desa. Ya dari luas sih. Karena kan Tayan itu Tayan ini kan daerah dulu kan pakai akses sungai ya. Iya. Akses sungai. Jadi ibu kota desa itu ada di tepi-tepi sungai. Oh iya. Di Sekarang, pinggiran Bang ya. pinggiran sungai kan. Baik sungai Kapuas maupun sungai Tayan itu. Iya. Nah, tapi sekarang kan akses kita pakai jalan. Iya. Jalan darat kan. Jalan darat. Jalan darat itu kan nembus-nembus tuh. Benar. Maksudnya udah membelah bukit segala macam. Iya. Jadi akhirnya jauh-jauh tuh desanya tuh. Nah, jadi 15 desa tuh jauh-jauh lah pokoknya. Seru juga sih kerja. Masuk kampung di Tayan. Tayan ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, sejak kapan sih Abang udah kayak memulai menjadi seorang aktivis desa? Apa sih yang membuat Abang tuh tertarik pengen jadi seorang aktivis desa? Ya. Jadi memang ya pertama sih memang pada dasarnya kita juga dari desa ya. Oh, Abang dari desa. Ya, dari desa. Kalau saya dari Kuburaya juga sih, dari Kecamatan Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Jadi memang ya dari desa lah gitu kan. Yeah. Maksudnya kecilnya di desa, sekolah sampai SMP di desa, baru SMA aja ke Pontianak kan. Jadi sebenarnya aktivitas di desa itu ya selalu ya namanya desa itu kan tempat pulang kata orang kan. Yeah. Selalu ada rasa rindu. Gitu. Makanya ada istilah pulang kampung atau mudik gitu. Bener-bener. Jadi pulang ke desa lah gitu. Jadi maksudnya setiap orang yang punya desa pasti punya keinginan untuk pulang gitu. Benar. Nah, kalau pulang ini kan definisinya banyak macam-macam lah kan. Iya. Kalau ada yang ya sekedar berkunjung mungkin namanya mudik gitu ya. Tapi kalau memang ingin berdedikasi ya disitulah ada pengorbanan, ada yang dilakukan segala macam. Yeah. Nah, kalau aktivitas di desa itu saya juga dulu sempat dengan dosen juga ya. Dengan dosen itu buat program penerapan iptek di kampung saya sendiri gitu, kampung saya sendiri. Iya. Jadi dosen itu kami dengan dosen-dosen itu di kampung-kampung ini kan sebenarnya udah berjalan nih aktivitas-aktivitas produksi kan. Iya. Kebetulan di kampung saya itu
produksi kopi dengan minyak makan. Nah di situ. Yang dari kelapa. Ya dari kelapa. Ya. Jadi di kampung saya itu kopi dan kelapa lah ininya. Kalau tanaman SDE-nya. ya. Nah jadi kopi itu ya diproduksi masing-masing aja sama orang kan. Kalau yang nggak sempat, maksudnya nggak mau di mesin ya ditumbuk aja kopinya, jadi tubruk gitu kan. Tubruk ya. Udah lama sekali gitu. Bahkan saya kecil-kecil bangun tidur ya minum kopi lah gitu kan, sama orang tua kan itu jadi rutinitas keluarga pagi gitu. Nah jadi sebelum berangkat sekolah minum kopi, makan goreng pisang itu ya udah dari kecil kayak gitu. Jadi kalau ada yang minum kopi kembung, kemudian minum kopi nggak bisa tidur gitu macam. Ya, kalau kami sih enggak gitu kan, karena dari kecil kayak gitu. Nah jadi dosen itu kayak itu kita buat program itu sederhana aja gitu, nggak merubah aktivitas mereka, karena kadang kalau pemberdayaan itu kalau kita itu ingin merubah orang itu susah. Benar. Tapi kita memberikan empowerment gitu, memberikan kekuatan aja kepada mereka. Mereka lemahnya di mana kita kuatkan di situ. Nah jadi ibu-ibu di sana kita kumpulkan, kemudian kita latih pengemasan aja, sederhana aja. Kita cetakkan kemasan, kita belikan sealernya itu kan, kemudian kita ajarkan cara hitung-hitung pembukuan sederhana lah gitu. Benar. Debitnya berapa, kreditnya berapa segala macam. Udah ibu-ibu jalan tuh bertahun-tahun sampai sekarang masih jalan. Masih gitu. ya. Nah, dan pemasarannya juga lumayan. Mereka kan sistem kelompok tuh, jadi kalau di akhir tahun mereka bagi hasil, ya lumayan lah gitu untuk ibu-ibu. Jadi masih aktif juga sampai sekarang gitu. Nah itu aktivitas saya waktu masih kuliah ya waktu itu ya. Masih kuliah saya sudah seperti itu ya. Kuliah dengan dosen tapi ya. Iya. Nah, dosen apa nih? Dosen kan kadang cari ide nih, kampus-kampus nih kan. Kan ada kegiatan yang memang rutin gitu, PKM kan. Apa nih kegiatan yang bisa kita buat nih gitu lah kira-kira ya. Jadi mereka butuh channel gitu ke desa-desa sebenarnya. Karena desa itu sama sebenarnya. Desa butuh kampus butuh desa sebenarnya kan. Kalau dulu feedback ya Bang ya. Ada Pak Muda itu sempat punya jargon kan, mengkampuskan desa, mendesakan kampus. Nah itu pernah kita lakukan gitu. Jadi saya sebagai orang kampung tahu permasalahan desa, saya diskusikan sama dosen bisa merancang kegiatannya, turun dan bisa berjalan sampai sekarang gitu. Saya berkesan sekali kalau membicarakan itu, karena memang setiap saya pulang kampung saya selalu lihat tuh ibu goreng kopi gitu kan, ngemas kopi, semangat gitu, ngumpul rame-rame gitu kan. Yang aktivitas itu sebelumnya nggak ada gitu, bener-bener ada setelah program kami itu tadi. Kalau boleh tahu Bang, memang kopinya itu tumbuhnya di kampung Abang nggak? Iya, memang kopi orang bilang itu kopi robusta atau arabica juga. Tapi memang produksinya memang belum nanti kalau ada yang tertarik bolehlah kita ke sana kan. Produksinya masih sangat sederhana. Saya sempat juga cari-cari informasi untuk membantu alatnya, peralatan ibu-ibu di sana, tapi memang belum pas lah ininya, maksudnya biayanya juga segala macam. Tapi yang gimana? Asli sana memang saya kasih merek kopinya, namanya Kopi Desa. Kopi Desa. Itu udah didistribusikan keluar? Masih di kecamatan aja. Masih di kecamatan, dan ibu-ibu keteteran produksinya. Nah, karena tadi produksinya masih masih manual kan, jadi pakai panci besar gitu kan, kemudian dioseng rame-rame 4 orang gitu sampai biasanya malam-malam, kalau malam kan agak nggak terlalu panas kan. Sampai berapa jam, 4 jam 5 jam gitu dan selesai di mesin segala macam, dikemas, didistribusikan di sekitar kecamatan aja. Kalau boleh tahu biasanya satu hari mampu menjadikan kopi itu buat didistribusikan berapa biasa Bang? Biasanya nggak per hari ya, karena ibu-ibu ini kan punya aktivitas masing-masing juga, punya kebun sendiri, punya apa sendiri. Kadang produksinya seminggu sekali. Seminggu sekali kumpul gitu, mereka produksi bisa sampai kemarin terakhir saya kesana berapa ya, 50 kilo kalau nggak salah. 50 kilo. Satu itu yang udah jadi bubuk kah? Enggak, masih kopi mentahnya di 50 kilo. Tapi udah sebenarnya di sana sudah banyak yang berputar kan, maksudnya gini. Kopi itu milik
milik ibu-ibu sendiri. Jadi Iya. mereka metik di kebunnya sendiri, pastinya jual ke perusahaan sendiri gitu kan. Iya. Jadi harganya ya apa namanya? Jelas lah harganya kan nggak turun Benar. nggak turun naik. Kemudian timbangannya juga jelas kalau macam Iya. karena mereka jual ke perusahaan sendiri gitu. Nah, dari penjualan itu mereka juga udah dapat bagi hasil segala macam. Nanti bagi hasilnya pas apa? Udah bagus sih memang karena pas dilatih kemarin sama dosen itu memang udah dijelaskan bahwa waktu menggoreng ini harusnya apa namanya? Waktu ibu menggoreng itu dibayar gitu. Jadi dihitung tuh. Jadi mereka juga sebagai tenaga kerja di situ. Iya. Nah, jadi siapa yang berkontribusi menggoreng ya dia di absen lah gitu kan. Berarti dia dapat diupah di situ dalam penggorengan. Jadi harga jual kopi itu benar-benar udah dihitung harga kopinya berapa, harga kerjaannya berapa segala macam sehingga jelas gitu. Kadang kan kalau kita di kampung kan tenaga tuh enggak dihitung. Iya. Kerja aja jual perasaan udah untung nih gitu. Padahal dia mengeluarkan tenaga di situ. Nah, kalau ibu-ibu ini kita ajarkan bahwa menggoreng 4 jam itu harusnya diupah sekian loh gitu. Udah diatur begitu. Luar biasa. Berarti memang karena abang dari desa sehingga memahami situasi desa ya bang ya, Iya. memahami situasi desa dan pada akhirnya abang belajar di kampus dan abang dedikasikan kembali lagi ke desa. Seperti Ya itu ya. kira-kira begitulah alurnya. Iya. Walaupun pendidikannya nggak formal ya tadi Iya. ditanya kan. Heeh. Pendidikan apa? Abang IPA. SMA apa kemarin? SMA di Mandua. Mandua. IPA. Heeh. Masuk ke kampus MIPA MIPA, kimia gitu iya. kan. Nah, tapi kemudian terjun ke pemberdayaan gitu Iya. kan. Ya bisa lah gitu. Kita banyak belajar di luar gitu. Ya pengembangan diri dulu yang paling penting sih sebenarnya saya pikir gitu. Karena kan kalau pemberdayaan kita nggak punya apa-apa turun ke desa ngapain juga kan? Iya, benar.